Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita berada pada kondisi di mana sekian tahun, sekian hari hidup kita, semakin bertambah usia kita, maka nilai-nilai dari hidup kita harusnya juga semakin bertambah. Kalau kita perhatikan usia-usia dari pengikutnya Nabi sebelum Kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW, itu mereka mempunyai usia yang sangat banyak. Ada yang Nabi usianya 950 tahun, ada yang usianya lebih dari 1500 tahun. Dan tentu ini kalau kita jadikan sebagai acuan normatif dalam beribadah, maka tentu akan berbeda sekali. Karena Kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW secara usia beliau hanya 63 tahun. Tetapi karena Kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW itu adalah Khotamin Nabiyyin, Nabi penutup, dan beliau adalah imamnya para nabi dan para rasul, sehingga umatnya Kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW pun diberikan keistimewaan-keistimewaan, terutama dari sisi ibadah. Yang tentu saja ketika kita berpikir tentang waktu, maka kita juga bisa memikirkan juga tentang kualifikasi ibadah yang perlu kita lakukan. Terkait dengan perbandingan lama atau sebentarnya usia manusia, di dalam Islam mempunyai waktu-waktu yang sangat istimewa, terutama di saat bulan Ramadan seperti ini, di mana amal yang sunnah itu diibaratkan sebagai amalan wajib, dan amalan wajib itu dilipatkan 10 kali lipat daripada amal yang biasa, sehingga di dalam bulan Ramadan ini juga terdapat Lailatul Qadar. Tentu kita sudah mengerti dan mengetahui serta memahami bahwa kualitas dari Lailatul Qadar itu atau malam kemuliaan, kalau kita kaji bersama, itu lebih dari 83 tahun 4 bulan. Kalau kita setiap tahun menemui atau bisa mendapatkan Lailatul Qadar, maka tentu usia kita akan menjadi sesuatu yang berlipat-lipat panjangnya. Karena kita bisa memahami ada malam istimewa yang bisa kita dapatkan. Menurut para mufassir, ada yang menafsirkan bahwa Lailatul Qadar itu berada di malam-malam ganjil di sepertiga akhir bulan Ramadan. Ada yang menyatakan tanggal 21 Ramadan itu turunnya Lailatul Qadar, di mana ada ayat yang menyatakan inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka Lailatul Qadar Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ketika 3 ayat ini digabung, maka jumlah huruf hijaiyah yang ada adalah 21. Sehingga dalam hal ini para mufassir ada yang menafsirkan bahwa tanggal 21 Ramadan itu adalah malam Lailatul Qadar. Ada juga ahli tafsir yang lain yang juga menjelaskan bahwa
malam Lailatul Qadar itu bisa terjadi pada tanggal 21, 23, 25, atau 27, atau bahkan 29. Ini membuktikan bahwa beragamnya kualitas seseorang yang memposisikan dalam menentukan kondisi kehidupan manusia. Tentu di setiap manusia diwajibkan untuk berpikir, diwajibkan untuk bertadabbur sesuai dengan ranah dan kemampuan masing-masing. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita bisa memberikan yang terbaik terhadap kondisi ini. Kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW mencontohkan bahwa beliau sering-sering beriktikaf di sepertiga Ramadan yang terakhir. Konon beliau tidak pernah kondur ketika sepertiga Ramadan terakhir. Bisa dipahami karena rumahnya Kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW dengan masjid itu sangat dekat. Sehingga tentu beliau sangat bisa memberikan contoh kepada umatnya. Tetapi yang lebih penting lagi adalah bahwa tidak perlu kita berpikir tentang bagaimana malam ganjil dan malam genap. Karena apa? Karena di Indonesia ini mulainya Ramadan itu ada yang tidak sama. Ada yang mulai di hari Selasa misalnya, tapi ada juga yang mulai di hari Senin. Sehingga tentu ketika kita mengawali Ramadan dengan sesuatu yang berbeda, bisa dipahami bahwa ganjil genapnya pun juga akan berbeda. Ini menunjukkan sebuah keragaman berpikir dan tentu saja tidak bisa dijadikan sebagai kondisi karena mungkin menurut saya sudah genap tapi menurut yang lain masih ganjil atau sebaliknya. Sehingga dalam hal ini marilah kita sama-sama berikhtiar untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan di malam Lailatul Qadar. Kita tingkatkan potensi dan kualifikasi ibadah kita. Semoga ibadah kita di bulan yang penuh berkah ini senantiasa mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, dan ciri apabila kita mendapatkan Lailatul Qadar atau tidak adalah terindikasi dari 11 bulan ke depan. Kalau 11 bulan itu kita mempunyai kondisi yang lebih baik kehidupannya, berarti kita mendapatkan Lailatul Qadar. Yang terakhir, seperti biasa, marilah kita bersama-sama saling mendoakan. Semoga saudara-saudara kita yang sekarang sedang terlundung masalah atau berbagai persoalan yang belum selesai, semoga oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan yang penuh berkah ini diberikan penyelesaian yang baik. Andai kata ada tanggungan ekonomi atau masalah-masalah berkaitan dengan ma'isyah dan yang lain, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan. Amin Allahumma amin. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini, dan semoga acara ini bisa bermanfaat dan semoga amaliah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.